Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda semuanya tolong rapikan dulu bangku dan kursinya dulu ya, dan sampah-sampah yang berserakan tolong diambil. Nah, sebelum kita memulai kelas kita pada pagi hari ini, tolong ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Nah, baiklah, Ibu akan mencek kehadiran Ananda. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak. Nah, baiklah, hadir semuanya berarti ya. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu jenis-jenis larutan penyangga dan menghitung pH larutan penyangga. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang larutan penyangga. Nah, apakah Anda masih ingat apa itu larutan penyangga? Ya, Zaki, silakan. Larutan penyangga adalah larutan yang tepat mempertahankan pH, Bu. Nah, benar sekali ya, Zaki. Nah, apakah ada yang tahu terdiri atas apakah larutan penyangga tersebut? Tahu, Bu. Ya, silakan Haji. Terdiri atas asam lemah dan basa konjungsinya atau basa lemak dengan asam konjungsinya, Bu. Nah, benar sekali ya, Haji. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana perubahan pH apabila larutan penyangga tersebut kita beri sedikit asam atau basa, Ananda? Siapakah yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Zaki. Bagaimana perubahan pH larutan penyangga tersebut apabila ditambahkan asam basa? Tetap, Bu. Apabila ada perubahan hanya sedikit, Bu. Nah, benar sekali ya, Zaki. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu sifat-sifat larutan penyangga, Ananda? Tahu, Bu. Ya, silakan Haji. 1. pH larutan sedikit berubah apabila sedikit ditambahkan alam atau bala. 2. pH larutan banyak berubah apabila banyak ditambahkan asam atau basa. 3. Daya penyangga bergantung pada jumlah mol asam lemah dan basa konjungsi. Nah, benar sekali ya, Haji. Nah, pada pertemuan kita minggu-minggu lalunya kita juga telah mempelajari tentang larutan asam basa, yaitu cara mencari pH pada larutan asam basa. Nah, apakah Anda masih ingat bagaimana cara mencari pH pada larutan asam basa? Saya, Bu. Ya, silakan Zaki. Menghitung pH atau pHO asam basa. pH sama dengan pH sama dengan min log A plus dan pHa sama dengan 14 min pH. Nah, benar sekali ya, Zaki. Berarti Anda masih ingat tentang materi kita pada minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang hari ini materi kita yang telah Ibu sebutkan tadi yaitu jenis-jenis larutan penyangga dan juga cara menghitung pH dari larutan penyangga tersebut. Nah, Ananda, apakah ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis larutan penyangga. 2. Siswa dapat menghitung pH dan pHO larutan penyangga. Nah, ya, terima kasih kepada Zaki yang telah membacakan tujuan pembelajaran kita. Nah, Ananda, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis larutan penyangga dan bagaimana cara menghitung dari pH larutan penyangga tersebut. Nah, jadi
hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis larutan penyangga dan menghitung pH-nya. Di sini Ibu memiliki sebuah reaksi Nah, dari reaksi yang di depan ini, apa yang terlihat oleh Ananda? Terdiri atas asam lemah dan basa kuat, Bu. Nah, benar sekali ya Zaki. Jadi ini terdiri atas asam lemah dan juga basa kuat. Nah, apa saja reaksi tersebut? Terdiri atas larutan apa saja kan dia? Terdiri atas larutan CH3COOH dan NaOH, Bu. Menghasilkan CH3CONA dan air, Bu. Nah, benar sekali ya, Ji. Jadi reaksi di sini yaitu antara larutan CH3COOH dan juga NaOH yang menghasilkan CH3CONA dan H2O. Nah, seperti yang dikatakan oleh Zaki tadi, CH3COOH ini merupakan asam lemah dan NaOH di sini merupakan basa kuat yang menghasilkan CH3CONA yang merupakan garam. Nah, jadi tadi CH3COOH merupakan asam lemah NaOH merupakan basa kuat dan CH3CONA merupakan garam. Nah, di sini kan yang kuat yaitu basanya. Jadi, garamnya di sini merupakan garam basa. Nah, pada larutan penyangga yang bersisa di sini haruslah asam lemah. Basa kuatnya atau NaOH di sini habis bereaksi. Dan garamnya juga merupakan hasil dari reaksi CH3COOH dengan NaOH. Nah, jadi di sini reaksi ini merupakan reaksi antara yang disebut dengan larutan Nah, jadi reaksi yang Ibu tuliskan ini merupakan reaksi larutan penyangga asam. Kenapa? Karena yang bersisa merupakan asam lemah. Nah, larutan penyangga asam di sini ada dua, yaitu yang pertama antara asam lemah dan juga basa kuat yang menghasilkan garamnya, dan juga asam lemah dengan garamnya. Nah, garamnya di sini yaitu merupakan ion sejenis. Contohnya, nah, CH3COOH dengan CH3CONA ini merupakan ion sejenis. Jadi, larutan penyangga asam itu ada dua, yaitu antara asam lemah dengan garamnya, asam lemah dan basa kuat. Nah, bagaimana cara kita menghitung pH larutan penyangga asam ini, Ananda? Nah, cara menghitung pH-nya yaitu dapat kita cari dengan konsentrasi H+ sama dengan, nah pada asam lemah, basa lemah kan kita mengetahui adanya Ka dan Kb. Nah, jadi kalau untuk asam lemah kita menggunakan Ka, mol asam lemah yang bersisa kita kalikan dengan mol asam lemah per mol garamnya dikali dengan valensi. Nah, inilah cara untuk menghitung pH dari larutan penyangga asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dan valensinya. Nah, Ka-nya ini biasa diketahui di dalam soal karena sudah merupakan ketetapan. Nah, selanjutnya Ibu memiliki reaksi Nah,
dari reaksi yang Ibu tuliskan di depan ini, apakah yang terlihat oleh Ananda dari reaksi ini, Ananda? Pada reaksi tersebut terdiri atas larutan NH4OH dan HABO. Nah, benar sekali ya Zaki. Jadi larutan reaksi di sini terdiri atas larutan NH4OH dan juga larutan HCl yang menghasilkan larutan NH4Cl dan air atau H2O. Nah, dari reaksi di depan ini terdiri atas apakah larutan-larutan tersebut, Ananda? Terdiri atas basa lemah dan asam kuat, Bu. Nah, benar sekali ya, Ji. Jadi NH4OH di sini yang merupakan basa lemah. Dan HCl di sini merupakan asam kuat. Nah, sama seperti pada reaksi yang di atas yaitu merupakan garam. Nah, NH4Cl di sini merupakan garam. Akan tetapi karena yang bersisa adalah nanti basa lemah, maka dinamakan dengan garam asam. Nah, kalau yang di atas yang bersisa adalah asam lemah, maka di sini yang bersisa adalah basa lemah. HCl di sini habis bereaksi ya, Ananda. Nah, jadi kalau yang tadi itu yang bersisa asam lemah maka dinamakan larutan penyangga asam. Maka di sini yang bersisa adalah basa lemah sehingga dinamakan dengan larutan penyangga. Nah, jadi di reaksi ini merupakan larutan penyangga basa karena yang bersisa merupakan basa lemah. Sama seperti yang di atas tadi, larutan penyangga basa juga ada dua, yaitu yang pertama terdiri atas basa lemah dan asam kuat, dan juga basa lemah dengan garamnya. Apa contoh dari garamnya? Contohnya itu NH4OH direaksikan kembali dengan NH4Cl. Nah, jadi karena NH4Cl dan NH4OH merupakan ion sejenis. Nah, bagaimana cara kita menghitung pH dari larutan penyangga basa? Kalau basa kan itu yang kita cari adalah OH-. Nah, jadi OH- sama dengan, nah kalau yang di atas tadi Ka, maka yang di bawah adalah Kb karena ketetapan dari basa lemah dikali dengan mol nah jadi OH- yaitu Kb dikali dengan mol basa lemah per mol garam dikali valensi. Nah, kan kalau yang tadi kan kalau dia H+ itu kita langsung dapat pH nanti kan. Nah, kalau OH- nanti akan didapatkan POH. Bagaimana cara mencari pH dari POH? Nah, sama seperti pelajaran kita pada larutan asam basa yaitu pH sama dengan 14 kurang POH. Nah, jadi inilah materi kita pada pagi hari ini, yaitu jenis-jenis larutan penyangga dan menghitung pH-nya. Nah, baiklah, jadi untuk soal latihan yang telah Ibu berikan tadi, apakah ada yang bisa menjawab soalnya? Bisa, Bu. Ya, Aji, silahkan maju ke depan untuk mengerjakan soalnya.
Terima kasih Aji. Nah, jadi benar ya yang telah dibuat oleh temannya tadi itu pH-nya itu 5 tambah log 2. Nah, tepuk tangan untuk temannya tadi. Nah, jadi tadi kan di soal itu ada CH3COOH direaksikan dengan NaOH yang menghasilkan CH3COONA. Nah, jadi tadi reaksi mula-mulanya itu CH3COOH yaitu 9 milimol. Nah, NaOH-nya 6 milimol. Nah, bereaksi 6 milimol karena diapakan 1/1 dari 6 milimol tadi. Nah, jadi sehingga sisa asam lemah yang bersisa yaitu 3 milimol. Nah, garamnya. Nah, jadi di sini merupakan reaksi dari larutan penyangga asam. Nah, yaitu kita cari dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali valensinya. Nah, Ka-nya itu 10 pangkat min 5, sedangkan mol asam lemahnya yaitu 3 milimol yang bersisa tadi, dan mol garamnya yaitu 6 milimol, dan valensi CH3COOH yaitu 1. Nah, jadi didapatkan pH-nya 5 tambah log 2. Nah, karena tadi temannya sudah bisa mengerjakan soal ke depan, berarti Ibu menganggap bahwa Ananda telah paham materi kita yaitu jenis-jenis larutan penyangga dan cara mencari pH dari larutan penyangga tersebut. Nah, jadi pada materi kita pada pagi hari ini hanya sekian. Nah, sebelum itu, apakah ada dari Ananda yang bisa untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Bisa, Bu. Nah, Ibu beri kepada Aji terlebih dahulu untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulan 1. Jenis-jenis larutan penyangga. A. Larutan penyangga asam yang terdiri dari 1. Asam lemah dan basa kuat. 2. Asam lemah dan garamnya. B. Larutan penyangga basa yang terdiri dari 1. Bara lemah dan asam kuat, basa lemah dan garamnya. Nah, benar sekali ya Ananda. Jadi jenis-jenis larutan penyangga itu ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam yaitu terdiri dari asam lemah dan basa kuat, dan asam lemah beserta garamnya. Nah, garamnya ini yaitu ion sejenisnya. Nah, yang kedua yaitu larutan penyangga basa, terdiri dari basa lemah dan asam kuat, dan basa lemah dengan garamnya. Nah, baiklah, apakah ada yang masih mau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Lagi, Bu. Ya, silakan Laki. Menghitung pH dan pHO larutan penyangga. A. Larutan penyangga alam. A plus sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali valensi. OA min sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol garam kali valensi. Nah, benar sekali ya Laki. Jadi, cara mencari pH larutan penyangga tersebut adalah H plus, yaitu dari Ka dikali dengan mol asam lemah per mol garam dikali valensi. Nah, sedangkan larutan penyangga basa yaitu OH min sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali valensi. Nah, jadi materi kita cukup sekian pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk selanjutnya tolong Anda kerjakan soal yang ada pada buku paket kita, dan selanjutnya tolong Anda pelajari lagi materi ini untuk diulang lagi di rumah agar Anda lebih paham tentang larutan penyangga ini. Nah, jadi terima kasih. Sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galak-galak kita.